kayaknya nih saya belum serius nih minta sama Allahnya. Dia bilang, saya memutuskan untuk bangun tahajud. Dia udah bangun tuh jam 3, tapi dia selama ini nggak serius tahajudnya. Jadi dia mulain tuh, bangunnya lebih diawalkan, kan bangun jam 3 bikin roti tuh. Jadi dia bangunnya diawalkan beberapa menit gitu kan. Mulailah dia sholat tahajud. Habis selesai sholat tahajud, dia angkat tangannya, ya Allah, bimbinglah suami saya menuju jalan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami berdua menuju jalan-Mu ya Allah. Sayangilah saya, sayangi suami saya, sayangi kami semuanya ya Allah. Jangan biarkan kami salah jalan. Jangan biarkan kami jadi orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Tarik suami saya ya Allah kembali ke jalan-Mu. Udah gitu. Dia nggak bilang, ya Allah, kalau emang suami saya bakalannya bener, cepetan benerin. Kalau kiranya suami saya ya Allah bakalannya nggak bener, ya Allah jauhkan saya dari dia. Nggak gitu doanya. Dia nggak gitu doa. Dia doa minta agar Allah sayangin dia, sayangin suami dia gitu. Minta agar mereka berdua ditempuhkan jalan orang-orang yang bertakwa. Nah, itu aja doa dia gitu. Dengan lilangan air mata dia bilang, ya Allah, sianin apa suami saya ya Allah. Sayangi suami saya ya Allah, kesian. Sayangi dia ya Allah. Sayangi saya juga ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang soleh-soleh. Itu doa dia hari-hari dengan linangan air mata. Saya tanya, gimana Khadijah? Doa kamu diijabah? Enggak gitu juga. Doa saya enggak langsung diijabah. Suami saya malah kabur 3 bulan enggak pulang-pulang. 3 bulan enggak pulang-pulang. Nah, itu kayak udah nikah lebih dari setahun tuh ya, ketika suaminya kabur itu. Dia bilang, ya Allah, susah saya tambahan. Karena orang jadi pada nanya kan, mertua, saudara gitu kan. Dia bilang, saya nggak tahu dia di mana. Dia nggak ngabarin, dia nggak apa-apa gitu, nggak kirim surat kek gitu ya, ngasih tahu gitu. Akhirnya orang tua jadi tahu, mertua jadi tahu. Akhirnya kelakuan dia pun kesebar kemana-mana. Saya malu, saya berusaha buat nutupin aib-aib dia. Sampai mertua saya bilang, ya ampun nak, maafin ya, kami nggak tahu kalau keadaan anak kami tuh kayak gitu. Nanti kalau dia datang, kita yang bakalan bilang sama dia buat ceraiin kamu. Astagfirullah, maafin kami. Suami kamu telah zalim sama kamu. Dan dia nih, ketika suaminya loh, keluarga suaminya loh yang bilang kayak begitu, dia malah bilang, enggak kok, suami saya tuh orang baik. Emang nggak ketuker, hati tuh nggak ketuker. Hati kamu kalau baik ya baik gitu. Nggak usah sok-sokan ngaku-ngaku hati baik, teman-teman. Kalau kenyataannya, kalau ada orang yang bilang suami kamu kok kayak gitu amat, kamu belum tahu tuh, sedikit aja tuh yang kamu tahu. Kamu mau tahu kedoliman dia, langsung dari A sampai Z buka-buka aib suaminya. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah, amin. Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Allah jadikan kita semuanya istri yang solehah insya Allah buat suami kita. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang tuanya juga kayak begitu. Ya ampun nak, gimana nih keadaan kamu gitu kan. Dia bilang, enggak kok mah, dia tuh baik sebenarnya mah, lagi diuji aja mah, lagi kesulitan secara ekonomi, kesian, kita doain aja mah, gitu tuh, gitu aja dia. Kebaikan hatinya ini teman-teman sesuatu hal yang perlu banget buat kita minta sama Allah. Ya Allah, karuniakan untuk kami hati yang baik, karuniakan untuk anak-anak kami hati yang baik.
Karuniakan untuk suami kami, orang-orang yang kami sayangi, sahabat-sahabat kami, hati yang baik. Orang kalau udah sama Allah dikasih hati yang baik, itu kayak udah dapat hadwafir gitu loh, udah dapat jatah yang sempurna dari kebahagiaan hidup dunia akhirat. Orang kalau sama Allah dikasih hati yang baik, udah kayak udah dikasih tiket buat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Makanya mesti banget minta sama Allah hati yang baik. Jangan cuma minta duit mulu sama Allah. Teman-teman sih sekalian, akhirnya dia bilang gara-gara suami saya itu kabur dari rumah 3 bulan gak pulang, itu ternyata adalah solusi. Karena banyak orang tahu, akhirnya kemudian banyak orang juga yang kayak gini, oh ternyata dia lagi kesulitan ya, dia itu dulunya pernah bantu saya, dia pernah hutangin saya, kemudian mengikhlaskannya. Ternyata suaminya emang orang baik gitu. Terlepas dari keadaan ekonominya yang sekarang sedang sulit, sebenarnya tuh hatinya tuh ringan buat ngebantuin orang lain. Maka orang-orang itu pun mulai tuh ngumpulin dari pihak keluarga, dari pihak ini itu, cari tahu hutang dia tuh kemana-manaan aja dan ditutupin. Sehingga 3 bulan kemudian ketika dia datang, sebenarnya dia udah bebas dari seluruh hutang. Luar biasa cara Allah memberi solusi permasalahan-permasalahan kita tuh kadang nggak lewat jalannya gitu, nggak lewat jalan yang kita pikir. Kita nih kan kalau apa-apa itu cenderungnya mikir jalan keluarnya kan itu gitu. Satu itu aja yang bisa kita pikirin. Padahal Allah tuh punya ribuan jalan untuk jadi jalan keluar. Makanya nih, kalau satu pintu darimu tertutup, enggak usah susah-susah berusaha ngedor tuh pintu. Tungguin, yang tenang, yang sabar. Kamu akan lihat dengan seksama di sekelilingmu, ternyata ada pintu lain yang terbuka untukmu. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, saya tanya sama Khadijah ini, apa yang bikin kamu nggak nyerah Khadijah di saat badai kehidupan sebesar itu datang dalam hidupmu? Dia bilang, karena saya yakin malam apabila semakin larut, pertanda fajar sebentar lagi akan terbit. Asal kamu ada di jalan takwa, asal kamu tidak melanggar aturan Allah SWT, asal kamu mengikuti jalan yang semestinya, tenang. Bersama dengan malam yang semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Jangan lewatkan terbitnya fajar justru di saat kamu sudah menyerah gitu. Sayang-sayang, pas fajarnya terbit kamunya udah nggak lagi nungguin. Sayang-sayang, akhirnya kelewatan. Jadi dia bilang, saya pun tungguin aja fajarnya terbit. Saya tanya, fajarnya terbit beneran Khadijah? Terbit juga akhirnya. Dia bilang, suami saya kan masih punya kunci rumah.